Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali lagi bertemu dengan saya Farid Fatin dan insyaallah kita akan melanjutkan program kami. Dan untuk materi yang saya ampu adalah pelajaran Durusul Lugha al-Arabiyyah. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Tip, kemarin kita sudah sampai di halaman 22 dan ternyata masih ada ini nih, istilahnya sampai sampai nomor 10 ternyata. Tip, qadiru ba'di, ulangi setelah saya. Silakan para jemaah, para khotiman yang menyimak untuk mengikuti. Ainal mudarrisu, di manakah guru tersebut? Huwa fil fasli. Oke, dia ada di dalam kelas ya. Guru itu ada di dalam kelas. Nomor 8. Aina Yasirun? Di manakah Yasir? Huwa fil mirhadi. Dia ada di WC. Oke. Huwa fil mirhadi. Oke, lanjutin ya. Nomor 9. Asyamsu wal qamaru fis sama'i. Silakan. Oke. Asyamsu itu matahari, wal qamaru bulan ya. Jadi matahari dan bulan itu ada di langit. Terakhir nomor 10. Man fil fasli. Man fil fasli. Siapa yang ada di dalam kelas? Seperti itu. Itu ya. Pokoknya hari ini kita belajar atau pekan sebelumnya kita belajar terkait dengan huruf jar dan cara penggunaannya cukup simpel. Setelah pi, setelah min itu kedepannya menjadi kasroh ya, jadi majrur. Oke, nah ini dia. Kita lanjut. Ini ada deretan nama-nama. Ada nama-nama laki-laki sebelah kanannya. Dan ini adalah nama-nama perempuan. Oke, singkat saja mungkin teman-teman harus tahu dulu. Ini nama-nama laki-laki, lihat di akhirnya itu ada tanwin. Muhammadun, Khalidun, dan seterusnya. Sedangkan perempuan ini tidak pakai tanwin, tapi cuma domah saja. Nah, perbedaannya adalah kalau ada nama perempuan diakhiri dengan ta marbutah, maka dia itu disebut dengan al-alam ta'nis ya. Nama perempuan itu nggak boleh ditasrif sehingga wermunsorif ya. Maka tidak boleh menerima tanwin. Seperti Aminah, Fatimah, Aisyah. Nah, kenapa ini Zainab sama Maryam tidak pakai tanwin juga? Karena ini termasuknya alam ujmah. Jadi nama asing. Kalau nama asing tidak pakai tanwin. Seperti misalkan teman-teman ada yang dari luar negeri, maka itu nggak perlu ditanwin. Sedangkan Muhammadun, Khalidun ini nama-nama Arabi semua dan nama-nama laki-laki. Tidak ada yang berakhiran dengan ta marbutah. Nah, mungkin pertanyaannya kalau ada laki-laki yang namanya diakhiri dengan ta marbutah, apakah harus ditanwin atau tidak? Nah, jawabannya sama seperti nama perempuan, tidak pakai tanwin. Contohnya Hamzatu gitu ya, bukan Hamzatun. Walaupun Hamzah itu laki-laki. Oke, seperti itulah kurang lebih pengertian dari nama yang laki-laki sama yang perempuan itu ada perbedaan sedikit. Tapi kita baca saja, nggak perlu diterjemahkan karena ini sudah jadi terjemahan. Namanya ya nama. Tapi bradidu ba'di, ulangi setelah saya. Muhammadun. Oke. Khalidun. Hamidun. Selanjutnya Yasirun. Ammarun. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. Sip. Selanjutnya yang nama-nama perempuan. Aminatu. Zainabu. Fatimatu. Maryamu. Aisyatu.
Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah, ya. Ruqayyah, Sofiyah, Khadijah, dan seterusnya. Yaitu nama-nama perempuan. Oke, sih paham ya? Ya, insyaallah gampang. Nah, ini. Iqra waktu ma'adab di awakhiril kalimah. Nah, kalau teman-teman mau silakan tulis juga di buku teman-teman dengan disertai dengan harokat. Karena di sini dikatakan baca, tulis, disertai dengan harokat akhir setiap kalimat atau setiap kata. Oke, biar teman-teman tahu, saya kasih tahu aja dulu langsung ya. Silakan diikuti, kalau mau ditulis nanti tulis ya. Hamidun. Oke, bacanya Hamidun, bukan Hamidu ya. Kemudian Zainabu. Zainabu. Enggak pakai tanwin ya, Zainabu. Selanjutnya Aminatu. Sip. Ammarun. Ammarun. Oke. Sa'idun. Sip. Fatimatu. Maryamu. Enggak pakai tanwin, Fatimah sama Maryam. Aliyun. Oke. Khalidun. Abbasun. Aisyatu. Muhammadun. Sofiyatu. Khadijatu. Seperti itulah ya. Nah, pokoknya intinya kalau nama-nama perempuan diakhiri dengan tak marbuthah. Tak marbuthah itu kayak gini, di kalimat Fatimah, di kalimat Sofiyah ini ada tak marbuthah itu namanya. Maka itu harus nggak pakai tanwin atau pakai dhamma saja karena tidak menerima tanwin. Atau kalau ada nama perempuan yang bukan dari Arab seperti Maryam, kemudian ada Zainab, itu juga nggak pakai tanwin karena itu nama asing. Kalau nama asing itu nggak pakai tanwin. Sedangkan untuk nama-nama laki-laki yang datang dari Arab, kayak Hamid, Abbas, dan lain seterusnya, maka itu pakai tanwin. Seperti itu. Oke, lanjutkan. Ini ada tambahan lagi. Kita belajar lagi huruf jar. Seperti biasa, kalau ada huruf jar, di akhirnya harus majrur ataupun kasrah. Al-baitu itu rumah. Rumah itu. Minal baiti, mina itu artinya dari, al-bait rumah. Minal baiti maka dari rumah. Nah, baitinya kasroh ya. Kenapa? Karena sebelumnya ada min. Min itu adalah huruf jar. Nah, kalau ada min, kan min itu harusnya sukun ya. Kenapa jadi fathah? Karena bertemunya dua sukun. Di kalimat al-bait ini ada sukun juga. Makanya sinunnya ini dikasih harokat biar bisa nyambung. Kalau enggak nanti susah bacanya. Min al-bait. Nah, min al-bait atau gitu. Kan enggak nyambung, enggak enak gitu. Maka sinunnya dikasih harokat fathah, kemudian disambungkan ke huruf atau kalimat setelahnya. Minal baiti, seperti itu. Kemudian al-masjidu, masjid itu ilal masjidi, ke masjid. Ila itu artinya ke, masjid artinya masjid. Ya, paham ya? Mina dari, ila ke. Oke, lanjut. Ini ada hiwar. Silakan teman-teman ikuti. Radidu ba'di, ulangi setelah saya. Jadi ada hiwar antara mudaris guru dengan Muhammad. Qala al-mudarris, kata guru, min aina anta? Dari mana kamu? Oke, ikutin ya. Min aina anta? Oke. Ana minal Yaban. Sip, lanjut dulu. Wa min aina Ammar? Oke. Huwa minas Sin. Wa min aina Hamid? Huwa minal Hindi. Oke, lanjutin. Ikutin terus ya. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal mirhadi. Ya. Ya, paham ya? Kita terjemahin. Tadi sudah kita baca.
hiwarnya, percakapannya, dan sekarang kita terjemahkan. Ini intinya gurunya nanya-nanya ke Muhammad, di mana A, di mana B, di mana C gitu. Ataupun dari mana. Kalau min aina itu berarti dari mana, bukan di mana. Oke, kita terjemahkan sekarang. Yang mana? Oke, ini yang pertama ya. Min aina anta. Dari mana kamu, wahai Muhammad? Maksudnya kata guru tuh. Ana minal Yaban. Saya dari Yaban. Yaban itu adalah Jepang. Bahasa ininya Jepang. Arabnya itu Yaban, Jepang itu. Nih, Tokyo. Nah, wah, keren. Sip. Al-mudarrisu. Nah, ini guru lain nanya lagi guru. Wa aina Ammar? Di mana si Ammar? Nah, kata guru tuh. Oke, mati ya. Huwa minasini. Dia dari Cina. Nah, kalau si Ammar, dia asalnya dari Cina. Kalau Muhammad dari Jepang, kalau si Ammar dari Cina. Keren ya. Namanya, nama istilahnya banget. Jepang, Cina itu. Kemudian guru nanya lagi. Wa min aina Hamid? Dari mana asalnya si Hamid? Nah, kata Muhammad, huwa minal Hindi. Dia dari India. Oh, dari India katanya. Kemudian guru nanya lagi. Aina Abbas? Di mana si Abbas? Kata bukan Nabi Muhammad ini namanya. Muhammad orang biasa. Kharaja. Katanya si Abbas itu keluar. Maksudnya keluar dari kelas, lagi di luar. Aina dhahaba? Kata guru tuh, kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudiri. Dia pergi ke mudir. Mudir itu kepala sekolah. Ya. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemana si Ali pergi? Kata guru tuh. Dhahaba ilal mirhad. Dia pergi ke WC. Kata Muhammad. Mirhadi WC ya. Pokoknya teman-teman bisa lihat setelah kalimat ila kasroh, mirhadnya kasroh. Nih, ilal mudiri kasroh juga. Kemudian minal hindi kasroh juga. Minas sini kasroh juga akhirnya. Minal yabani kasroh juga. Artinya apa? Setelah min, setelah ila itu memajrurkan. Artinya min dan ila termasuk huruf jar. Maka diakhiri dengan kasroh ya. Gampang sekali ya. Pokoknya kalau ada min, kalau ada ila, ke depannya menjadi kasroh. Tapi alhamdulillah kita cukupkan mungkin ya materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.